Pemirsa, sebetulnya tidak hanya pra peradilan, tapi peradilan pidana pun tidak pernah mencari keadilan untuk korban. Pengadilan pidana mencari keadilan buat tersangka. Kalau pengadilan pidana mencari keadilan untuk korban, maka jawaban satu-satunya tersangka harus bersalah. Alan Dershowitz, pengacara Amerika. Sekarang kami mengundang juga sebenarnya Pak Profesor Romli. Tapi beliau tadi menyatakan tidak bisa datang karena ada acara lain. Dan ternyata beliau minta diwakilin Pak Solehudin, pakar hukum pidana, kriminolog. Pak Solehudin pengajar pidana apa? Pakai mic, Pak. Di mana, Pak? Di Universitas Bayangkara, Surabaya. Di Surabaya? Ya, yang baru-baru ini ada acara penataran dosen dan praktisi hukum pidana di Surabaya yang diselenggarakan oleh Ubara bersama Mahupiki, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi. Kebetulan saya ketuanya. Di situ ketemu Pak Romli? Ya, karena kami bekerja sama dengan Mahupiki, jadi dengan Profesor Romli sebagai ketuanya. Nah, kemarin telepon saya, ya beliau katakanlah saya diminta untuk hadir di ILC ini. Baik, Bapak udah dengar tadi diskusi? Baru datang karena terlambat tadi. Jadi terlambat, kami dari bandara pukul 6, terus terlambat baru saja sampai. Jadi segmen sebelumnya Bapak belum mendengar? Ya, nanti takut saya ingin tahu dulu. Baik. Sekarang saya ke Pak Muzakir dulu. Silakan, Pak. Ya. Apa tanggapan Pak Muzakir atas Yang pertama begini, Pak. Yang kebetulan saya sampaikan juga, saya kemarin hari Senin memberikan keterangan ahli untuk masalah pra peradilan ini, yang tadi sudah dikutipkan sebagian diantaranya. Ahli dalam meringankan atau dari? Kalau ahli tidak meringankan, memberatkan, memberi keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau ringan atau berat itu tergantung orang yang menyimpulkan dari situ. Gitu. Baik, kita mau dengar simpulannya. Iya, simpulan tadi sudah ditampakkan di situ, tapi saya ingin sampaikan begini, Pak Karni. Kalau kita ingin membicarakan persoalan yang terkait dengan masalah mungkin kasus tertentu itu dimohonkan pra peradilan, ya sebaiknya kita harus mengerti. Kalau normanya saya kira sudah banyak dibahas dalam berbagai tempat, ya, termasuk di acara ini kan sudah berkali-kali untuk menampilkan itu, dan saya sudah memberi penjelasan yang berulang kali yang terkait doktrin tentang masalah pra peradilan ini. Jadi kalau kita berkenaan dengan kasus, mungkin sebelum kita memberi penjelasan yang lain, mungkin saya ingin sampaikan begini. Ini yang menarik memang dalam kasus ini, mungkin baru terjadi kali ini, ada seseorang ditetapkan tersangka 2 kali. Tersangka yang kedua itu karena adanya permohonan pra peradilan. Debat yang sebelumnya mengatakan boleh nggak itu pra peradilan setelah selesai dan kemudian ditetapkan pra peradilan kembali, ditetapkan tersangka dan kemudian pra peradilan kembali. Azas hukumnya atau prinsip hukumnya begini. Seseorang kalau sudah ditetapkan atau diputuskan oleh pra peradilan dan dinyatakan dimenang, berarti konsekuensi hukumnya bahwa produk atau permohonan yang dimohonkan itu dikabulkan, artinya konsekuensi hukum yang lain itu juga ikut gugur dengan sendirinya, yang mengandalkan atau mendasarkan pada materi permohonan pra peradilan itu.
Nah, kebetulan dalam kasus ini adalah pra peradilan itu dimohonkan penetapan tersangka. Artinya sejauh yang terkait dengan penetapan tersangka yang mendasarkan pada kedudukan dia sebagai tersangka, produk hukumnya gugur dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya kalau itu diajukan tersangka kembali atau diproses kembali, boleh atau tidak? Boleh atau tidak itu tergantung secara hukum bisa saja, karena itu seperti hanya surat perintah penghentian penyidikan. Boleh juga dibuka, boleh, tapi ada syaratnya dalam satu konteks itu. Kalau SP3 diberhentikan itu kemudian mau dibuka kembali, syaratnya harus ada bukti baru. Dengan bukti baru itu akan bisa mengubah, menggeser atau mengubah kembali bahwa perbuatan yang diduga tadi memang ada perbuatan pidana, dan dengan bukti baru pula seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka atau dilanjutkan perkaranya, intinya begitu. Nah, dalam hal kasus pra peradilan juga sama. Artinya apa? Jadi kalau itu sudah dinyatakan penetapan tersangka itu tidak sah, berarti harus proses kembali sebagaimana dia seolah-olah dia adalah orang yang belum pernah ditetapkan sebagai tersangka. Oleh sebab itu, ada prosedur di sini bagaimana menetapkan seorang tersangka, karena sebelumnya sudah ada tersangka, yakni harus ada bukti baru, yang dengan bukti baru itu bisa mengubah status orang itu yang semula tidak ada status kedudukan atau status orang yang tersangka menjadi tersangka. Prinsipnya begitu. Kalau tidak ada bukti baru bagaimana? Hanya menggunakan bukti yang lama. Tentu saja sudah diuji dengan bukti yang lama tidak bisa, maka harus ada bukti baru. Tanpa bukti baru tentu saja dia tidak sah dia menggunakannya. Apa pengertian bukti baru? Ya intinya bukti baru itu ya minim 2 alat bukti yang diperoleh secara sah dan mempunyai kekuatan hukum, mempunyai kekuatan pembuktian yang primer bahwa seseorang itu adalah sebagai pelaku kejahatan. Tentu saja yang sebelum dia sebagai pelaku kejahatan harus juga dibuktikan terlebih dulu bahwa memang ada perbuatan pidananya terlebih dahulu, terbukti bahwa perbuatan pidananya ada, barulah kemudian ditetapkan seorang itu dengan 2 alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang primer, seseorang itu dinyatakan bisa jadi tersangka atau ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini harus kita buktikan dari yang pertama, apakah dia sudah ada tindak pidana atau belum. Kalau itu dakwaannya itu adalah dengan pasal 2 dan pasal 3, itu artinya harus ada minim 2 alat bukti membuktikan pasal 2, yakni khususnya untuk unsur pokok dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat kerugian keuangan negara, dan kerugian negara itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Nah, tentu saja kerugian negara yang paling mudah harus dibuktikan. Kalau tidak salah berdasarkan dokumen dari permohonan pra peradilan, ternyata kerugian negara itu hingga pada saat orang ditetapkan tersangka itu ternyata belum ada. Ternyata pembuktian tentang kerugian negara yang bersumber dari BPKP itu adanya beberapa minggu kemudian setelah orang itu jadi tersangka. Itu artinya dukungan bukti apa kerugian keuangan negara itu yang jumlahnya bombastis menurut saya adalah 2 triliun lebih, Pak. Jadi 2 triliun lebih itu dinikmati sendiri, dibagi-bagi atau apa. Kalau itu disangkakan adalah 2 triliun lebih, berarti dia yang menikmati sendiri. Nah, buktinya itu apa dalam satu konteks? Nggak harus dinikmati sendiri, bahkan memperkaya orang lain pun korupsi juga. Ya, pertama-tama kan begitu Pak Karni. Kalau dituduhkan 2, lebih triliun, berarti kan harus dibuktikan dulu jumlah itu gimana. Siapa yang harus membuktikan jumlah itu? Dan yang kedua, kalau itu apakah dia yang harus bertanggung jawab secara pribadi atau seluruh penerima itu harus bertanggung jawab? Kalau disebutkan Pak Karni bertanggung jawab 2,5 triliun, hanya Pak Karni bertanggung jawab. Tapi kalau 2,5 triliun itu, 2 triliun lebih itu didistribusikan kepada orang, semua orang yang terima adalah harus juga bertanggung jawab. Nah, kalau itu misalnya diterimakan kepada yang bersangkutan, ya, yang bersangkutan ini berapa jumlahnya? Maksud ini adalah harus ada kepastian hukum bahwa kerugian negara itu menjadi tanggung jawab siapa. Pertanyaan yang kedua, penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara.
saya kira sama seperti yang saya terangkan tadi. Nah, menjadi masalah apa bukti penyalahgunaan kewenangan negara yang itu berkorelasi akibat kerugian keuangan negara. Pertanyaan akademik yang serius dalam konteks ini, kalau uang itu diserahkan kepada seseorang, seorang pejabat yang dia adalah belum ada uang negara yang cair, saya ulang lagi, belum ada uang negara yang cair diserahkan kepada untuk kegiatan tertentu, pertanyaan pokoknya, uang ini sebagai uang korupsi pasal 3 ayat 1 atau pasal 2 ayat 1 atau pasal 3. Di situ uang negaranya harus pasti. Tapi kalau itu belum ada uang negara apapun, ya logikanya itu mestinya perbuatannya itulah termasuk tindak pidana suap, gitu ya. Nah, pertanyaan pokoknya, nah ini maksud saya tadi saya katakan bahwa ya ini untuk perbuatan pidana harus clear dulu. Kalau sudah bukti, 2 alat bukti untuk kausalitas dengan kerugian negara plus PMH atau penyalahgunaan wewenang clear, berarti kita cari unsur-unsur yang lain bisa dilakukan dan harus bisa terpenuhi. Ini karena saya katakan unsur pokok di situ. Ya, tapi kalau itu kan kita masuk ke pembuktian material. Oh begini Pak, saya akan terangkan satu lagi tentang tersangka. Tersangka saya kira sama ya, 2 alat bukti pokok dan menentukan. Ya kalau itu dibuka oleh KPK di persidangan pra peradilan, pembuktiannya jadi material. Ya, jadi begini Pak Kani, tadi disebutkan bahwa oh ini hanya pembuktian formil saja. Itu keliru kalau menurut saya setelah saya pelajari. Karena apa Pak? Dengan adanya putusan MK itu yang menetapkan bahwa harus ada minim 2 alat bukti untuk menetapkan seorang tersangka. Bagaimana menguji alat bukti itu, bahwa alat bukti itu mempunyai kekuatan hukum primer yang menentukan bahwa seseorang dengan alat bukti itu pelakunya. Nah, pertanyaannya kedua, formilnya apa? Formilnya harus ada 2 alat bukti. Materialnya apa? Diuji apakah alat bukti ini bisa membuktikan seorang jadi tersangka atau tidak. Kalau itu nggak diuji secara formil saja, satu buktinya adalah, ini pernah saya alami Pak, bukan saya alami, mengalami, saya pernah saksikan sendiri, laporan seseorang, itu sebagai alat bukti surat, satu sudah ada alat bukti, yang satu keterangan saksi. 2 alat bukti, pertanyaannya secara material adalah, bisa membuktikan bahwa apakah dia bisa sebagai tersangka? Saya jawab sendiri, tidak bisa. Maka harus diuji secara material, kalau hanya laporan belum sebagai alat bukti. Yang kedua, kalau hanya keterangan saksi, sebentar dulu keterangan saksi statusnya sebagai, kualitasnya seperti apa, sehingga dia bisa menyaksikan secara istilah bahasa hukum acaranya kan sempurna sebagai keterangan saksi karena dia mengalami, melihat atau mendengar. Setidak-tidaknya mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dalam satu konteks ini. Jadi kalau itu nggak diperiksa secara material, ya saya sependapat pra peradilan itu ya apa itu ya, sehingga katakan pra peradilan itu ya nggak ngikuti perkembangan yang terjadi sekarang, cukup begitu aja sudah selesai sidang. Itu nggak perlu seminggu Pak, kalau hanya melihat berapa jumlahnya dilihat aja sudah selesai tanpa ada uji material terhadap itu. Saya ulangi lagi, uji materialnya terhadap apa? 2 alat bukti yang ditemukan sebelum adanya surat permohonan pra peradilan. Jadi nggak terlalu sulit sesungguhnya Pak. Atas dasar itulah menurut saya Pak Karni tersangka di sini punya hak hukum yang tadi sudah disebutkan sebelumnya harus dihargai karena itu terkait dengan hak-hak seorang jadi seseorang yang dengan tersangka itu penyidik melahirkan sesuatu yang disebut sebagai alasan untuk menggunakan kewenangan penyidik semuanya, termasuk menahan, termasuk menyita, menggeledah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maksud saya di sini maka status ini menjadi penting. Kalau ini tidak penting ya mungkin kita harus memahami juga bahwa KUHAP serius sekali dalam mendesain ini Pak. Lahirlah dalam KUHAP itu namanya dulu sejarahnya adalah semacam hakim komisaris, kemudian digaris bawahi, kemudian digeser menjadi istilahnya menjadi hakim pemeriksa pendahuluan. Yang dasar filsafat asas dan mendasarinya mirip dengan pra peradilan. Menurut saya adalah itu meningkatkan kualitas peradilan kepada hakim komisaris. Sehingga dengan demikian. Tapi kalau Bapak minta tadi pembuktian material, apa bedanya dengan persidangan pokok perkara? Nah, bedanya di sini, Pak. Kalau pokok perkara semuanya diuji secara material. Karena apa? Hakikat sidang, hakikat
peradilan pidana adalah menemukan kebenaran material. Pada saat proses awal juga kebenaran material kalau diuji, pada saat pemeriksaan pokok perkara juga menemukan kebenaran material. Bahkan saya kadang-kadang lebih serius lagi, kebenaran material tidaklah cukup untuk meyakinkan itu, namanya kebenaran hakiki, ya. Hakiki apa? Selangkah lagi adalah kebenaran berdasarkan keadilan, berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi lompatannya harus ke situ. Nah, atas dasar itu beda. Yang pengujian material untuk yang pertama hanya terhadap 2 alat bukti minimum, terhadap perbuatan pidana juga hanya minim 2 alat bukti yang pokok, yang menentukan dan memiliki kekuatan hukum yang primer, Pak Karni. Nah, atas dasar itu ya ini berlaku untuk siapa saja. Saya menerangkan tadi bukan untuk tersangka yang sekarang dibahas, kalau mungkin sekarang tersangka yang sekarang dibahas ini, tapi untuk semuanya. Memang perkembangan hukumnya seperti itu. Dan yang kedua, yang berikutnya Pak Karni, saya ingin sampaikan, kalau itu benar seperti itu, pertanyaan pokoknya, kalau itu disidik kembali, kapan disidik, buktinya apa? Tampilkan dari dalam proses pra-peradilan itu, sehingga proses peradilan itu fair dan diproses secara objektif dan tanggung jawab. Jadi agak aneh jika lembaga-lembaga profesional pada tingkat penyidikan itu alergi terhadap apa yang disebut sebagai pra-peradilan. Menurut saya dengan teman-teman Polda Yogyakarta katakan, saya malah senang Pak ada proses peradilan yang seperti itu, yang memeriksa dan sebagainya. Karena saya membuat pernyataan begini, itu kalau Anda mau melakukan itu dengan ikhlas, sama artinya Tuhan akan menutup pintu neraka buat Anda, gitu ya. Tapi akan membuka pintu surga. Karena apa? Kemungkinan terjadi human error dalam proses itu, yang berisiko orang ditahan, dirampas haknya, diambil harta bendanya, itu tidak terjadi. Dan kalau toh ada, sudah diuji oleh lembaga peradilan. Baik, Pak. Cukup. Oh, masih ada lagi yang bagian akhir, Pak Karni. Jadi yang menarik yang dalam keterangan yang berkembang, yang menurut saya menangkapnya seperti itu, ya. Pertanyaannya adalah, yang tadi agak resah juga kelihatannya dengan pasal 82 ayat 1 huruf D, Pak Karni. Ini harus jelas juga. Pasal 82 ayat 1 huruf D yang sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi, ya harus ditangkap landasan filsafatnya, asasnya. Setelah asas itu normanya seperti apa, harus jelas, Pak. Karena apa? Dalam kasus sedang dibahas hari ini, itu pernah diajukan pra-peradilan, di sidang pra-peradilan, pihak termohon nggak hadir. Karena pihak termohon nggak hadir, maka ditunda selama seminggu. Pemohon dari termohon mengatakan mintanya 3 minggu, dikabulkan seminggu, ya. Berarti Pak Karni, ketika dimohonkan ini mereka menghindar, termohon itu menghindar, tidak hadir di situ. Nah, tidak hadir itu kan sudah merugikan haknya tersangka, apalagi dia sebelum sidang pertama ngajuin berkas ke pengadilan. Pertanyaannya, kita itu bermain-main dengan kata-kata, atau bermain dengan hukum, atau bermain dengan hukum yang mengandung nilai-nilai hukum yang di dalamnya, yang seharusnya kalau fair kita, sekali lagi, penyidik profesional nggak takut untuk diuji melalui pra-peradilan. Oleh sebab itu seharusnya datang. Kalau tidak datang, lantas bagaimana yang merugikan hak tersangka yang mengajukan pengurusan pra-peradilan? Nah, menurut saya ini harus ditafsirkan juga, atau harus dimaknai juga, hitungan dia sebagai telat sampai hari Kamis yang dia akan ngambil keputusan, itu apa maknanya? Seharusnya putusan sudah selesai kalau hadir seminggu setelah buka pertama. Nah, tiba-tiba nyelonong itu berkas perkara masuk. Nah, pertanyaannya, legal standing berkas perkara masuk ini memang sempurna untuk itu, seperti yang disuraikan tadi, atau ini untuk mencegah putusan pra-peradilan? Menurut saya harus dinilai motif ini apa. Kalau hanya mencegah itu, ya sebaiknya saya ingatkan di sini, ketua pengadilan punya waktu 10 hari setelah dimohonkan berkas perkara itu. Artinya apa? 3 hari dia memproses, seminggu kemudian dia membuka sidang. Ini baru seminggu langsung buka sidang. Seharusnya kalau diurutkan hari kerja, 3 hari plus 10 hari kerja, itu masih tanggal, kalau nggak salah 10 hari. Kalau 10 hari saya hitung dengan hitungan hari
kerja itu tanggal 20 baru dia harus buka sidang. Jadi Kalau menurut Anda ada kerjasama antara penuntut dengan pengadilan? Ya, saya bukan tidak menuduh mereka bekerja sama. Yang saya kritik dalam konteks ini, penegak hukum baik penyidik, penuntut dan juga hakim dan juga ketua pengadilan itu harus menjadi penegak hukum plus hakim yang bijaksana, bukan penegak undang-undang tapi penegak hukum dan keadilan. Menurut saya begitu, Pak. Baik, sekarang Pak Luhut Pangaribuan. Makasih. Ini jalan-jalan tampil. Makasih Bung Karni. Ini sudah banyak yang dibicarakan tadi, tapi saya harus katakan bahwa itu bercampur aduk antara hukum acara formil dan material. Jadi antara KUHP dan KUHP. Tapi sebelum saya sampaikan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya mulai dulu dengan judul ya. Saya kira kita menjawab pertanyaan sesuai dengan tema diskusi kita malam ini. Judulnya KPK versus Novanto berpacu dengan waktu. Pertanyaannya, apakah ada yang berpacu? Itu kan pertanyaannya. Kesan publik awam begitu. Itu. Nah, itu yang makanya saya kira mengapa kita ada di sini kan gitu, supaya mendudukan soalnya. Karena yang kita bicarakan sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Jadi yang berpacu itu atau kalau dua hal menuju kepada titik yang sama. Yang antara pra peradilan dan pokok perkara itu tidak menuju tujuan yang sama. Itu pada tujuan yang berbeda. Karena pra peradilan itu berkait, tadi udah dibicarakan tentang habeas corpus, nanti saya akan masuk ke situ. Sementara, dan itu diatur dalam KUHP dan beberapa undang-undang yang lain. Sementara pokok perkara itu diatur ya KUHP, kalau nggak KUHP sekarang undang-undang tipikor itu menuju apakah ada kesalahan atau tidak. Tadi soal kepastian itu tadi. Jadi nggak ada yang berpacu. Tapi kalau dimaknai berpacu di sini merujuk kepada asas peradilan yang cepat, murah dan seragam, itu positif. Jadi memang harus dipacu supaya proses perkara itu cepat selesai. Tadi ada yang bilang speedy trial dan seterusnya. Jadi makanya jadi tidak ada yang berpacu dalam hal ini. Nah, itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin perlu juga disampaikan, ya mungkin ini terlalu awam. Kita ada dua hukum yang relevan di sini tadi ya, hukum formil dan hukum material. Hukum formil itu maksudnya adalah cara bagaimana hukum material itu diproses. Di dalamnya itu ada pra peradilan yang tujuannya adalah tidak pokok perkara. Ya, kemudian ada hukum materialnya yang tadi yang dibicarakan mengenai undang-undang tipikor. Jadi harus dibedakan secara hitam putih supaya kemudian tidak bercampur aduk gitu ya tentang apa yang dibicarakan. Nah, sekarang saya masuk pada pra peradilan. Kesannya seolah-olah pra peradilan ini sesuatu yang bisa disalahgunakan atau sesuatu yang tidak dibutuhkan. Padahal pra peradilan ini justru yang menyumbang terhadap KUHP kita disebut sebagai masterpiece. Karena ada hubungannya dengan hak asasi manusia. Saya tahu persis prosesnya dan banyak dulu digodok ini di LBH, dan salah satu yang diminta dulu memberikan konsepnya itu seorang lawyer asing yang namanya Greg Churchill. LBH waktu itu kan berkeinginan supaya hukum acara pidana kita itu berpihak kepada HAM. Nah, salah satu yang menonjol adalah tentang habeas corpus. Ya, karena habeas corpus itu berhubungan dengan HAM. Dari artinya saja sudah menjelaskannya. Kalau dalam bahasa Inggris, you have that body, atau Anda menguasai orangnya. Jadi berkaitan dengan orang itu kalau secara harafiah. Tapi kalau kita runut ke belakang, yang namanya habeas corpus itu dimulai dari Magna Carta, di mana penguasa terhadap rakyat ya itu semena-mena. Jadi kalau ada proses, orangnya itu dimasukkan di dalam satu penjara yang dulu sangat kejam gitu. Nah, oleh karena itu untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM,
orangnya itu harus dibawa di depan hakim. Makanya ada you have that body. Jadi harus dia ada di situ, harus dibawa. Yang kemudian dimasukkan di dalam KUHP itu diterjemahkan dengan pra peradilan. Dan kalau kita lihat pasal 77 ya KUHP itu jelas bahwa ruang lingkupnya itu adalah tentang sah tidaknya, bukan benar tidaknya. Sah tidaknya penangkapan, penahanan. Yang kedua ganti rugi, sah tidaknya penghentian penuntutan. Baru kemudian tentang ganti rugi. Ya, itu yang dilihat pasal 77 itu. Nah, yang kemudian Mahkamah Konstitusi menambahkan termasuk penetapan status sebagai tersangka masuk dalam ruang lingkup itu. Jadi ini sebenarnya substansinya. Kalau mungkin dihubungkan lagi dengan undang-undang yang lain, kita mempunyai undang-undang tahun 2015 yaitu ratifikasi ICCPR, ya International Covenant on Civil and Political Rights. Isinya itu yang berkaitan dengan HAM semua. Dan yang kedua undang-undang tentang HAM. Jadi ini tidak berkaitan dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3 undang-undang korupsi, enggak ada. Tapi tentang bagaimana cara KPK memproses dalam hal ini Setia Novanto, apakah melanggar HAM-nya atau tidak. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya tentang kesalahan. Nah, oleh karena itu saya setuju tadi dengan Refli yang mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat justru menunggu sekarang apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang terjadi dalam kasus mega korupsi ini. Nah, sebagaimana kita tahu, ini penyertaan, ini delik penyertaan. Kan ada beberapa orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kaitannya IKTP ini. Dan beberapa di antaranya pelaku peserta ini itu telah dihukum walaupun mungkin masih banding. Jadi dengan kata lain KPK dalam hal ini sudah memiliki tidak hanya bukti permulaan hanya sebagai dasar untuk menetapkan tersangka, tapi juga sudah ada bukti, ya biasanya disebut di dalam literatur bukti yang sempurna, yaitu 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan. Terlepas kemudian ini masih di-challenge dalam tingkat banding. Jadi dengan kata lain, ini sudah agak terang benderang. Tinggal mungkin pertanyaannya, jadi faktanya sudah ada di situ, udah nggak bisa lagi disangkal, karena sudah meningkat dari bukti permulaan yang cukup kepada bukti yang meyakinkan. Itu kualifikasi standar pembuktian dalam hukum pembuktian hukum acara pidana kita. Tinggal sebenarnya yang berkaitan dengan penyertaan. Penyertaan itu ada 4 bentuknya. Ya, jadi apakah dia pelaku peserta atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Jadi dalam hal ini nanti ada 2, apakah dia sebagai Hofdader, intelektual dader, atau ya artinya yang menggerakkan pelaku-pelaku yang lain, kan begitu. Atau hanya turut serta. Gitu ya. Nah, saya kira persoalannya di sini bukan soal ada korupsi di dalam IKTP atau tidak. Itu sudah menurut saya sudah hampir jelas karena sudah ada yang dibawa ke pengadilan dan dihukum. Tinggal peranannya sekarang, apakah dia turut serta? Itu aja pertanyaan. Nah, oleh karena itu menurut saya yang paling baik adalah dan yang paling benar menurut hukum adalah itu cepat dibawa ke pengadilan. Saya kira untuk menguntungkan semua, termasuk Setia Novanto sendiri, daripada berlama-lama. Kan orang kan jadi berspekulasi, termasuk misalnya tentang soal apakah akan gugur pra peradilan ini, ya, apakah akan gugur. Tadi sudah dibicarakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menginterpretasikan pasal 82 ayat 1D itu tadi, kapan yang namanya mulai diperiksa. Sebenarnya kalau kita cermati, sejak sebenarnya dinyatakan P21 dan surat dakwaan itu sudah dibuat, walaupun mungkin belum disampaikan ke pengadilan, itu sebenarnya itu sudah cukup untuk menggugurkan pra peradilan, karena ini kan nggak bisa mundur lagi. Kalau sudah ada surat dakwaan, itu kan nggak bisa mundur lagi, nggak bisa lagi dibatalkan. Jadi dengan kata lain tidak terlalu mendasar apakah ketika dilimpahkan atau mulai diperiksa atau dibacakan surat dakwaan. Kalau kita lihat perkaranya, ya, kalau kita pahami hukum acara dengan baik dan benar,
Kalau sudah ada dakwaan itu kan nggak mungkin lagi dihapus, itu udah pasti jalan. Tinggal pertanyaannya sekarang adalah dakwaannya benar atau tidak. Benar atau tidak itu merujuk kepada alat bukti itu tadi. Nah, alat bukti itu kualifikasinya nggak ada yang baru dan nggak ada yang lama. Apakah sah atau meyakinkan? Itu dua itu kualifikasinya, nggak ada yang lain. Ya, sah atau meyakinkan. Nah, jadi soal gugur atau tidak itu mungkin saya lebih jauh lagi, tapi kita harus hormati apa yang diinterpretasikan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengatakan sejak dibacakan dakwaan. Nah, tinggal pertanyaannya sekarang, mungkin nggak akan dibacakan dakwaan kalau yang bersangkutan sakit? Memang pertanyaan pertama dari hakim adalah apakah saudara sehat? Kalau dia bilang saya sakit, maka memang nggak bisa diteruskan. Tapi memang ada instrumennya. Karena saya punya pengalaman dulu ketika AM fatwa dalam sidang pengadilan, dia sakit kan begitu ya, dia pingsan dan seterusnya. Itu ada dokter yang ada di sana. Kalau dokter mengatakan bahwa dia tidak sehat atau dia sakit, harus berhenti. Kalau dia bilang oke, itu bisa diteruskan. Tapi memang ada juga presiden yang lain. Mungkin masih ingat Pak Harto ketika dia mau disidangkan, dan tapi yang menjawab itu bukan Pak Hartonya, tapi yang jawab dokter kan begitu. Akhirnya kemudian berhenti, tapi barangkali ini bukan bandingannya barangkali. Nah, tinggal itu saya kira yang menjadi isu, saya kira besok ini atau lusa soal sakitnya ini. Karena memang hukum mengajarkan nggak boleh memeriksa atau mengadili orang yang sedang sakit. Tinggal sakitnya itu beneran atau pura-pura, itu pertanyaannya sekarang. Baik. Ya, saya kira begitu. Kita lepasin masalah Novanto. Saya tertarik dengan lembaga habeas corpus tadi. Lembaga itu sendiri yang dianggap sebagai primadona dari KUHP tahun 81 itu. Ya. Dan kemudian saya merasa kayak ada pasal kecolongan peradilan atau kita semua dengan pasal 82 ayat 1D tadi. Kenapa? Nyaris, ini di luar KPK ya, nyaris dari 81 sampai sekarang itu, setiap penyidik dan penuntut dibawa ke pra-peradilan, itu perkara itu langsung masuk duluan. Yang biasanya lama juga dicepat-cepatin. Sehingga nyaris tidak berfungsi. Sehingga orang juga malas kalau dia majukan ke pra-peradilan, perkaranya toh akan percuma karena akan gugur. Mungkin ada agenda yang lain di luar peradilan itu sendiri kalau menurut saya. Karena apa? Jadi dari penjelasan yang saya sampaikan itu tadi tentang pra-peradilan sebagai habeas corpus, itu kan yang berkaitan dengan apakah cara memeriksa yang bersangkutan itu melanggar HAM atau tidak. Betul. Itu kan pertanyaannya. Dan tidak pernah menghentikan pokok perkara. Jadi dengan kata lain asas nebis in idem belum applicable ini di sini. Jadi sehingga memang pertanyaannya selalu apa yang dicari sebenarnya pra-peradilan kalau tidak ada pelanggaran HAM, kan begitu. Ya, tapi memang, ada begini, pelanggarannya itu dalam bentuk orang itu tidak salah, udah ditangkap. Salah itu nanti di pengadilan. Iya, tapi pertanyaannya apakah ada bukti permulaan untuk menetapkan dia sebagai tersangka, dan kemudian MK sudah menambahkan dalam pasal bagian pra-peradilan kita. Artinya menetapkan seseorang sebagai tersangka itu juga bagian dari upaya paksa. Itu menurut Mahkamah Konstitusi, sehingga itu ditambahkan. Jadi kalau tidak ada pelanggaran HAM, nah yang berkaitan dengan penetapan sebagai tersangka, bukti permulaan yang sah. Jadi alat buktinya itu sah, satu laporan tambah satu alat bukti itu kan itu syaratnya, maka itu harus jalan itu ke pengadilan, ya itu harus jalan ke pengadilan. Nah pertanyaannya kenapa kemudian buru-buru kan begitu? Nah itu yang kejadian menjadi buru-buru. Kenapa mereka buru-buru? Nah ini mungkin ya kalau KPK ini kita udah tangkap dari Pak Repli tadi alasannya jelas. Tapi maksud saya sejarah kita dari tahun 81 sampai sekarang itu 99% pra-peradilan itu tidak bermanfaat bagi pencari keadilan. Saya kira sih bermanfaat ya, cuma saya nggak tahu kuantifikasinya ya. Karena itu kan untuk mengontrol kewenangan dari penyidik yang terlalu besar.
dalam pemeriksaan pendahuluan atau pra-adjudikasi sebelum adjudikasi di pengadilan. Ya, terlepas dari bahwa belum sebagaimana diharapkan. Nah, itulah sebabnya dalam RUU KUHP yang sekarang itu sebenarnya diganti dengan hakim komisaris. Polisi keberatan dengan konsep hakim komisaris, maka dirubah sekarang menjadi hakim pemeriksaan pendahuluan. Dan kalau diperiksa di seluruh hukum acara pidana di dunia itu ada. Ada. Di seluruh dunia itu ada. Tapi kapan gugurnya? Apa setelah pra peradilan selesai baru perkara pokok dimulai, atau dengan dimulai perkara pokok gugur? Coba dari beberapa yang saya pelajari ya, jadi ini sebenarnya aslinya dari common law, tapi juga ada di civil law. Lihat di Italia, di Prancis, di Jepang, di negara Skandinavia itu ada, tapi memang ada variasinya. Tapi yang membedakan dengan di kita adalah itu jelas bahwa pra peradilan ini ya, yang di sana ya, itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, dan dipahami orang juga begitu. Nah, yang terjadi sekarang adalah jadi misleading itu ya, jadi diinterpretasikan secara berbeda. Makanya kemungkinan bisa ada agenda yang lain di luar dari peradilan itu sendiri. Jadi di semua, dan saya setuju memang itu harus ada karena ini sifatnya universal, berkaitan dengan kemanusiaan seseorang yang menjadi pesakitan dalam satu proses peradilan pidana. Jadi memang ini harus dipertahankan. Jadi nggak ada dosanya pra peradilan ini bagus sekali. Ya, saya tapi kira. Tidak, bagi saya tidak banyak manfaat. Ini nanti kita diskusi bukan, di luar. memang manfaatnya masih belum itu, tapi sebenarnya ini baru sedikit. Memang harus ditambah, harus lebih lagi sebenarnya. Itu ya, harus lebih lagi supaya kewenangan polisi itu tidak terlalu besar. Kita rehat dulu sejenak.